Pemirsa Showbiz, siapa bilang nih kalau lagi bulan puasa kita nggak boleh olahraga? Justru harus tetap olahraga biar badannya makin sehat, puasanya juga makin kuat. Nah, ngomongin soal olahraga, saya nggak sendirian, tapi saya mau juga berbagi sama teman-teman. Ada FDT dan juga personal trainer. Teman saya ada Mas Calvin. Halo Mas Calvin. Halo. Salam sehat ya Mas ya. Sehat. Kita mau berbagi sama pemirsa Showbiz soal olahraga apa aja sih yang sebenarnya boleh dilakukan pada saat bulan puasa ya. Sebenarnya kita jalan ke sana ya Mas ya. Pertanyaannya gini, Mas Calvin, banyak orang tuh ngerasa kayaknya kalau puasa tuh ya nggak boleh berat-berat, aktivitasnya nggak boleh olahraga. Emang benar nggak boleh olahraga Mas? Oke, kalau nggak boleh berat-berat memang iya, karena kan tubuh dalam keadaan kekurangan makanan, jadi tenaganya juga kurang. Jadi olahraga tetap bisa, tapi harus disesuaikan dari beban sama mungkin volume latihan. Oke, berarti harus di-adjust aja sebenarnya, bukan berarti nggak olahraga sama sekali gitu ya Mas ya. Kira-kira hari ini kita mau kasih pemirsa Showbiz latihan apa nih Mas yang cocok, rekomen apa kayak beberapa gitu Mas? Oke, kita bisa coba latihan upper body, jadi gerakannya fokus ke gerakan chest sama back. Oke, chest dan back ya. Dari segi demand-nya juga nggak terlalu tinggi dari segi kelelahannya. Oke, kalau gitu langsung aja kita latihan sama Mas Calvin. Langsung kita ke challenge yang pertama. Gerakan untuk apa nih? Kalau pakai alat ini kita bisa ngelatih apa? Oke, ini namanya assisted pull up. Jadi lebih fokus melatih di bagian back-nya, terutama di bagian lats sama upper back. Jadi kebetulan dia karena dia assisted, jadi mempermudah gerakannya agar tidak lebih berat. Gimana coba? Boleh contohin nggak Mas? Boleh. Oke, kita ambil grip yang paling luar, jadi karena back-nya yang lebih lebar. Nanti dari sini tarik dulu ke atas badannya dari bahu, kemudian tarik siku ke lawan tarik. Turunnya dikontrol. Oke. Itu kita harus melakukan gerakannya berapa hitungannya Mas? 12, 10? 12, 10 oke, tapi kalau misalnya baru banget puasa terus untuk membuat latihan mungkin bisa di-adjust di 8 sampai 10 repetisi masih oke. 8 sampai 10 repetisi berapa kali set? 2 sampai 3 cukup. 2 sampai 3 cukup ya. Oke, kalau gitu sekarang coba saya langsung ya koreksi ya Mas ya kalau misalnya gerakannya salah ya. Oke, waktunya kita coba koreksi ya Mas kalau salah ya. Oke. Oke. Kencengin dulu dari sini, tarik badannya ke atas, and pull. Ya, turunnya pelan. Pull di sini. That's good. Nice, maintain. Oke, coba 2 lagi kali ya. Ya. And last one. Tension and pull. Oke, slow down. And relax. Turun ya. Oke. Oke. Lumayan ya. Walaupun hanya 5 sampai 6 itu kan, tapi kalau dilakuin ya bener berasa juga ya di belakangnya. Kuncinya Mas kalau untuk gerakan ini apa nih harus diperhatiin? Oke, yang pertama sih kita pengen fokusnya lebih ke engagement dari otot di bagian latsnya. Terus yang kedua adalah pada saat turun kita sebisa mungkin kontrol gerakannya tidak terlalu cepat. Oke, justru yang cepet-cepet tuh malah nggak boleh, nggak efektif gitu ya Mas ya? Bukan nggak efektif, kurang kena di bagian ototnya jadinya. Oke, jadi nggak kena di bagian otot yang pengen dikencengin atau di exercise gitu ya. Oke, tapi fungsinya kalau pakai alat ini tuh untuk meningkatkan otot atau untuk membakar lemak itu juga bisa atau gimana sih sebenarnya Mas? Oke, kalau gerakannya sendiri, lemak itu kan akan terbakar karena ototnya banyak ya. Jadi karena ini masuk gerakannya adalah untuk pembangunan otot, otomatis ya nanti efeknya adalah lemaknya bisa terbakar juga. Jadi langsung 2 benefit sekaligus. 2 benefit sekaligus, bangun lemak, bakar lemak dan juga bangun ototnya. Jangan sampai dibangun lemaknya, itu salah banget ya. Nah, berikutnya gerakan apa lagi Mas? Bagian chest. Bagian ini chest. ada mesin namanya chest press, gampang banget, bisa langsung duduk aja. Nah, gerakannya gimana tuh Mas? Sip, tangan udah di handle. Oke, badannya boleh agak dibusungin dikit. Jadi nggak boleh senderan banget ya, tapi harus kayak ada rongga di sininya ya Mas ya? Ya, jadi kasih space-nya biar core lebih aktif sama stretch di bagian chest lebih besar. Oke. Tangannya udah oke nih Mas? Tangan oke, bernafas dulu, kemudian pada saat ke depan buang nafas. Oke, mulai ya? Ya. Bagus. Oke. Yes, ini posisinya tahan terus kayak gitu. Ini juga sama ya, sekitar 10 aja udah cukup ya Mas ya? 8, 10 masih oke kalau misalnya lagi puasa. 8, 2 lagi, 9, Oke, last 10. Oke, good.
Oke, kalau pakai ini apa Mas yang jadi concernnya? Kuncinya harus apa nih kalau pakai gerakan ini? Pertama kita mau maintain posisi bahu itu selalu di tempat yang sama, jadi nggak naik-naik. Oh, kalau gitu nggak boleh ya? Nah, karena kalau shrugging gitu malah jadi pertama ototnya nggak kena maksimal di bagian dadanya, kedua terlalu banyak kasih tegangan di bagian bahu. Gitu. Oke. Jadi memang nggak boleh yang terlalu tegang gini. Terus tadi ya catatannya tuh kalau senderan nggak boleh semuanya nempel ke kursi ya. Harus kayak agak space gitu di Ada belakangnya. space dikit. Jadi badannya lebih rigid buat nahan bebannya. Dan ini memang fokusnya untuk dada bagian mana nih Mas? Bagian Atas dada atau secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Oke, tapi selain membahas soal chestnya nih Mas, kalau misalnya lagi puasa kayak gini, biasanya waktu yang paling tepat buat olahraga itu kapan? Pagi, siang, atau jelang buka, atau setelah buka? Yang paling pas gitu. Sebenarnya kalau paling pas tergantung dari availability waktu dari orangnya sih. Oh gitu. Nah, tapi kalau secara umum kita bisa bagi jadi setelah sahur, sebelum buka, atau setelah buka. Tapi masing-masing dengan plus minusnya tentu saja. Oke, kalau untuk durasinya kira-kira paling oke 1 jam, 45 menit, 2 jam? Kalau misalnya kita latihannya sebelum buka puasa, berarti kan badannya masih kurang tenaga tuh. Mungkin bisa latihan sekitar 30 sampai dengan 40 menit. Tapi dipepetin sama waktu buka puasanya. Tapi kalau dalam keadaannya sudah keisi makanan, mungkin habis sahur atau setelah buka puasa, itu bisa lebih lama latihannya, bisa sampai sejam. Oke, 45 menit sampai 1 jam itu sebelum buka puasa, oke lah ya Mas ya. Sebelum kita lagi nih Mas, satu lagi, saya tuh pernah dengar katanya kalau misalnya kita olahraga sebelum puasa, ketika perut masih kosong, artinya yang digunakan oleh kita untuk sebagai tenaga, itu lemak yang ada di tubuh kita. Itu benar nggak sih Mas sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya 8 sampai dengan 10 jam setelah kita puasa itu tubuh udah mulai ganti sumber energinya. Tadinya karbohidrat, sekarang udah mulai ke lemak. Nah, di jam-jam tersebut pada saat kita memutuskan untuk latihan, memang tubuh akan mencoba mencari sumber energi lain, which is lemak. Tapi tentu saja harus disesuaikan juga dari beban latihannya. Gitu. Karena tenaga yang dihasilkan dari lemak tidak sebesar tenaga yang dihasilkan oleh si karbohidrat tersebut. Apalagi perutnya dalam keadaan kosong. Oke. Kalau gitu informasinya gimana udah jelas ya. Tapi kita mau satu gerakan lagi kayaknya biar lebih afdol gitu, biar upper body-nya kena semua. Langsung aja kita pindah lagi ya. Oke. Nah kalau anak gym pasti paham banget lah, ini salah satu alat yang untuk back ya. Ini supaya backnya juga makin terlihat shape-nya bagus, bisa pakai alat ini. Tapi kan di sini ada 3 nih Mas. Ada yang ini, ada yang begini, ada yang ini juga nih, ada yang agak lonjong ke bawah. Itu tuh setiap gerakan fungsinya beda, kena ototnya beda atau gimana sih? Beda, jadi kalau adjustment dari gripnya bisa kasih ototnya berbeda. Nah, kalau yang grip atas ini biasanya difokuskan untuk di bagian upper back sama bagian belakang bahu. Oke, ini upper back nih. Ya. Kan? Kalau ini di bagian mid back sama bagian rhomboidnya tengah-tengah sini. Nah, kalau yang bawah ini bisa banyak ke lat sama bagian mid backnya juga. Oke, jadi 3 gerakan berbeda itu juga kenanya 3 bagian otot berbeda. Nah, kalau yang sekarang kita mau latihan yang mana Mas? Kita pakai yang tengah sini aja. Yang tengah ya? Ya. Ini sama nih hitungannya ya? Sama. Oke. Boleh senderan dulu ke belakang. Gini. Perutnya nempel, badannya nyender dulu, jadi bebannya udah keangkat dulu. Oke, nyender ke bawah. Nah, segitu. Sip. Jadi perutnya aja yang nempel. Oh, agak gini ke belakang dikit ya? Jadi pas ke belakang, ini squeeze-nya bisa lebih besar. Oh, harus iya ada sensasi di belakang tuh harus kayak nge-squish gitu ya Mas ya di belakangnya ya? Jadi biar berasanya maksimal. 6, skip. 7. Oke, itu juga dilakuinnya sama ya Mas, sekitar 2-3 set aja udah cukup ya? Cukup. Oke, jadi yang awal tadi 3 set, yang chest tadi juga 3 set, ini 3 set, itu juga sudah membuat kita cukup bugar lah ya? Cukup bugar. Nah, tips lagi dong Mas, kalau misalnya lagi puasa nih sebulan, olahraga gitu ya, entah itu pada saat olahraga setelah sahur, atau sebelum berbuka, atau setelah berbuka, kan asupan makanan itu juga penting untuk diperhatiin. Untuk. Kira-kira yang paling oke itu asupan makanannya apa sih Mas? Oke, kalau misalnya habis banget buka, mungkin kita pengen coba konsumsinya tuh makanan yang bisa naikin gula darahnya dulu. Mungkin kayak makanya ada takjil kan. Jadi setelah takjil masuk, manis-manis masuk, gula darah udah normal, baru kita bisa makan makanan yang secara porsi lebih besar. Tapi disarankan sih kalau bisa pilihan makanannya itu yang kandungan proteinnya lebih tinggi, gitu. Karena pastikan karena frekuensi makannya berkurang, biasanya
porsi makan tuh bisa berpengaruh juga sama ukurannya. Jadi usahakan sih setiap kali makan, either di sahur atau di buka puasa, protein itu selalu jadi prioritas utama makanan yang dikonsumsi. Apa aja sih misalnya yang paling gampang? Dada ayam. Bisa dada ayam, kalau biasa daging-dagingan, daging sapi bisa, atau ikan, atau yang mungkin nggak biasa makan daging bisa dari tempe, tahu. Itu cukup mencukupi kebutuhan proteinnya Mas ya. Oke, Mas saya juga dengar katanya kalau biar makin afdol nggak cuma dari angkat beban aja, tapi kalau ditunjang dengan kardio itu juga oke ya. Itu bisa menunjang ya. Oke, sekalian mungkin kita penutup di sana di treadmill kayaknya oke Mas ya. Yuk. Langsung aja nih kita mau closingan latihan hari ini. Kita tutup dengan kardio ya. Dengan kardio, betul. Kardio itu memang selalu harus dilakukan atau memang orang-orang yang bermasalah dengan berat badan aja dan ingin mengurangi berat badan atau sebenarnya semuanya harus kardio, Mas? Justru kardio itu berguna untuk semua orang yang punya goalnya berbeda, either itu dia mau fat loss, weight loss, ataupun even muscle gain. Karena kayak even orang yang muscle gain juga mereka dapat benefit yang positif dari kardio. Pertama, suplai oksigen ke otot yang bekerja itu akan jadi lebih besar, lebih optimal. Jadi sebenarnya harus harus kardio juga. Cuma mungkin kebutuhan kardionya untuk tiap orang beda-beda. Ya, kalau untuk kayak saya nih Mas, kira-kira berapa nih ya yang oke berapa menit kardionya? Ya, Masnya kalau misalnya di akhirnya mau closing kardionya bisa 15 sampai dengan 20 menit, atau kalau misalnya mau lebih komplit ya 30 menit masih oke lah. Tapi kalau untuk kayak saya ini 15-20 menit sudah 15-20 masih oke ya. Nah, kalau kardio itu harus terakhir atau angkat beban dulu baru kardio atau sebaliknya Mas? Kalau kardio di awal kita bisa pilih gerakan yang lebih singkat, mungkin 5 menit, dan dari segi kecepatannya kalau misalnya menggunakan treadmill atau alat perusahaan seperti ini tidak terlalu cepat, mungkin di bawah 6. Tapi kalau di akhir kita bisa lebih lama karena tenaganya kan udah dipakai buat di latihan beban tuh. Jadi dihabisin di sini ya? Dihabisin di sini. Oke, kalau gitu terakhir nih, mungkin tips aja untuk pemirsa Showbiz. Tadi udah latihan beban gitu ya, diawali dan diakhiri dengan kardio. Tapi apalagi nih Mas, tips-tips supaya olahraga kita maksimal, hasilnya efeknya juga tetap maksimal di tubuh kita dan puasa kita tetap kuat. Tuh apa kira-kira? Oke, kalau misalnya dari segi latihan udah rajin, tinggal fokusin di kualitas tidur sama pilihan makanannya. Kualitas tidur emang nyambungnya apa Mas? Oke, kalau latihannya bagus, makanannya bagus, tapi kualitas tidurnya nggak bagus, sama aja bohong sebenarnya. Malah jadinya proses adaptasi latihannya sama recovery ototnya nggak maksimal. Kayak gitu. Nah, jadi kalau tidur sih usahain sebisa mungkin tetap dapat di 7-8 jam. 7 sampai dengan 8 jam walaupun di puasa ini ya. Jadi intinya adalah satu, makan sehat, makan yang benar gitu ya. Nutrisi proteinnya juga harus terpenuhi. Betul. Olahraganya juga nggak boleh kelebihan, nggak boleh kurang juga berarti ya Mas ya. Dengan komposisi dan adjusting yang tepat. Dan terakhir adalah soal tidurnya atau istirahatnya. Thank you Mas Calvin ya. Semoga pemirsa Showbiz yang menyaksikan tetap selalu bisa menjaga kesehatan dan puasanya dilancarkan. Kalau gitu, inilah akhir dari Showbiz episode kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sampo pamit undur diri. Tetap dijaga puasanya, tetap dijaga badannya supaya tetap selalu sehat. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.